Sobat Inspirasi, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat dan juga semangat ya. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan negara yang plural atau beragam. Mulai dari beragam sukunya, agamanya, budayanya. Nah, salah satunya ini adalah budaya dari Indonesia, adalah pencaksilat nih. Nah, kali ini Riris bakalan ketemu sama teman-teman siswa dari MA Salafiyah yang juara pencaksilat. Kira-kira siapa aja dan apa aja prestasinya? Terus saksikan terus inspirasi prestasi episode kali ini. Ketemu lagi sama Riris dan tentunya inspirasi prestasi kali ini banyak kedatangan atlet-atlet pencaksilat nih dari MA Salafiyah ya. Namanya siapa aja nih? Perkenalkan dari saya Azizatul Mukarramah. Azizatul Mukarramah. Halo Aziza. Hai. Sebelahnya di siapa? Vina Fathuliskia. Biasa dipanggil Vina. Yang ujung siapa masnya? Kenalkan, nama saya Ahmad Marzuki dari MA Salafiyah, biasa dipanggil Ahmad atau Ahmad. si Juki. Oke, si Juki, Vina sama Aziza. Apa kabar hari ini, sehat ya? Sehat. Tos dulu, tos corona gini nih. Tos dulu. Sehat semuanya ya? Ya, Gimana, alhamdulillah. apa kabar tesnya nih? Ulangan akhir semesternya nilainya udah keluar belum? Baru hari ini. Keluar hari ini, tapi mereka Belum lihat tinggal syuting nilainya. nih. Mudah-mudahan nilainya bagus ya dan Amin. hasilnya maksimal gitu. Jadi selain pencaksilatnya juga berprestasi, mudah-mudahan akademiknya juga bagus juga. Jangan sampai melupakan akademiknya ya. Oke, nah Sobat Inspirasi pasti udah nggak sabar mau dengerin cerita kalian. Jadi prestasi apa sih yang terakhir kalian dapatkan? Dari Uzung dulu deh, dari Ahmad dulu. Prestasi terakhir. Prestasi terakhir saya setelah saya daftar di MA Salafiyah, saya diberi amanat untuk mengikuti Popda pencaksilat tingkat Kota Pekalongan dan alhamdulillah bisa mendapatkan juaranya. Juara satu tuh. Juara satu tahun. Kelas Tahun berapa berarti? Tahun 2021. Tahun 2021 berarti masih seger banget ya. Pialanya juga masih kinclong pasti ya. Yang Vina, prestasi terakhirnya apa? Prestasi terakhir baru masuk itu pertama ya yang terakhir silat, tapi cuma ada juara 2. Tingkat Kota Pekalongan. Oke. Tingkat Kota Pekalongan Iya. juga tahun 2021 juga. 2021. Baru juga berarti. Nah, Aziza, prestasi terakhirnya apa? Kalau selama di MA Salafiyah, prestasi terakhir itu pencaksilat tingkat Jawa Tengah. Tingkat Jawa Tengah loh Sobat Inspirasi. Juara berapa tuh? Juara 3. Aziza? Juara 3 untuk tingkat Jawa Tengah itu luar biasa banget ya. Gimana kamu rasanya Ya. pada saat mendapatkan juara 3 tingkat Awalnya provinsi? sih nggak yakin ya. Soalnya kan dari sini juga seleksinya padat sih dari 7 sekolahan. Dan saya termasuk yang terpilih ya. Waduh, dari 7 sekolahan dan Aziza terpilih mewakili Kota Pekalongan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, Kak Riris mau tanya nih, Ahmad, Vina, sama Aziza, ini kenapa tertarik ikut ekstrakurikuler pencaksilat? Kenapa nggak bela diri lainnya? Kenapa tuh? Dari aku Aziza dulu boleh? kalau dari saya sendiri sih basicnya emang suka olahraga. Keduanya juga Kayak aku banget ya, anak olahraga olahraga ini, mulut. Lanjut. ya kedua sih kan juga membudayakan. Betul. Iya, patut bangga banget sih Sobat Inspirasi karena apa, pencaksilat ini kan salah satu budaya dari asli Indonesia ya. Dan juga udah pernah dibikin film juga di Hollywood tentang pencaksilat ini. Jadi kalian harus bangga nih bisa pencaksilat dan juga berprestasi di bidang itu. Kalau Vina sendiri motivasinya apa kok bisa tertarik mempelajari pencaksilat? Dari dulu emang suka. Emang suka. Berarti sebelum ke MA Salafiyah juga udah belajar silat juga Dia dari SMP. dari SMP.
Waduh, dari SMP udah berantem nih. Si Vina udah berantem dari SMP. Kalau Ahmad, motivasinya apa? Awal-awalnya itu ikut-ikutan kakak sih. Kakaknya kan suka pencak silat itu. Jadi saya pas Nurun lagi gitu SMP ya? ikut latihan pencak silat juga sampai sekarang. Ikut-ikutan tapi juara loh. Sombong banget dia. Sama ikut-ikutan tapi dapat Awalnya juara. ikutan lama-kelamaan jadi sana. Lama-kelamaan suka. jadi jatuh cinta sama pencak silat. Oke, nah kalau di MA Salafiyah sendiri selain ikut pencak silat ada ikut ekstrakurikuler lain nggak? Ada Apa, Ahmad? volley. Voli. Jadi emang anak-anak olahraga semua nih yang di sini. Oke. Aku merasa terintimidasi di sini, anak-anak olahraga semua. Oke. Tina, Aziza dan juga Ahmad, habis ini Kariris akan kepoin kalian lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, seru-seruan lagi. Tapi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Welcome back di Inspirasi Prestasi bersama Kariris dan juga bersama Aziza, Vina dan juga Ahmad, si juara karate dari MA Salafiyah. Nah, dari tadi ngobrol tapi Kariris belum tahu nih kalian kelas berapa sih? Oh, jadi saya sudah kuliah Kak, Oh, sudah kuliah. Aziza semester berapa? semester 4 ini. Semester 4. Seumuran lah ya. Vina Masih kelas 10, kelas 10. Ahmad Kalau saya masih kelas 10. kelas 10 juga. Jadi Aziza alumni ya, maksudnya ya, alumni dari MA Salafiyah. Tapi sampai di perkuliahan tetap mendalami karate. Pencak silat. Sampai saat ini ya. Bahkan sekarang bisa bantu di MA Salafiyah sendiri Oh untuk gitu, melatih. ngajar. Iya. Waduh, luar biasa. Ini berarti guru sama ini kakak guru dong, panggilnya ya. Kakak tingkat. Kakak guru. Oke, nah Ahmad, Vina dan juga Aziza, untuk menjadi seorang juara itu kan nggak mudah ya, Kak Riris tahu. Apa sih yang kalian persiapkan, misalkan sebelum mengikuti turnamen ataupun sebelum mengikuti kejuaraan itu apa aja sih yang kalian siapkan? Dari Ahmad dulu deh. Yang saya lakukan adalah mengikuti latihan rutin yang kadang kalau ada semisalkan ada Popda, ada event-event itu latihannya ditambah, jadi lebih giat lagi untuk latihan dan tidak lupa juga untuk berdoa Kak. Oke, latihan dan juga berdoa ya. Kalau dari Vina? Sama sih, yang penting latihan rutin. Sama. Nah, kalau turnamen itu biasanya porsi latihannya ditambah ya. Biasanya seminggu berapa kali? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Capek nggak sih? Pernah capek nggak? Kalau dulu capek banget ya. Terus akhirnya pada saat mau tanding justru badannya malah kelelahan gitu nggak? Sering gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Kan Waktu misal mau tanding latihannya sebelum libur. hari H saat bertanding itu Istirahat. istirahat libur Ngademin 1 mesin hari. dulu. Nah, terus kakak guru, Kak Riris mau tanya, kalau mau turnamen biasanya apa aja yang perlu disiapkan selain dari itu menambah porsi latihan, terus juga berdoa, udah pasti terus apa lagi tuh yang harus disiapkan? Yang paling penting itu kan kita itu harus menjaga stamina kita, dan juga kita harus bisa memanage jadwal-jadwal kita agar tidak stamina kita itu biar terjaga. Terus? Fit selalu. Makanan gitu perlu dijaga juga. Iya, makanan, pola tidur itu juga harus penting Kak. Oke, nah itu dari latihan, berdoa dan juga pola makan itu kan dari diri kita sendiri. Nah, kalau dukungan nih, misalkan dari pelatih ataupun dari guru atau dari orang tua, keluarga itu biasanya dukungan apa sih yang diberikan atau misalkan
ada motivasi tertentu kalau misalkan kalian mau tanding, ada nggak? Iya, ada. Dari Apa orang tuh? tua kan juga sangat mendukung sekali. Malah waktu saya bed rest itu latihan, nggak latihan dulu selama 1 tahun, itu orang tua nanyain, kok nggak latihan lagi, kenapa? Kok nggak berantem kenapa gitu? Ya, soalnya kan dari untuk diri sendiri itu kan baik juga kita olahraganya. Iya ada buat Betul. pertahanan diri juga ada kalau kita lagi di luar. Apalagi cewek-cewek ya, imut-imut kayak gini takutnya nanti diculik gitu ya. Kalau Vina sama Ahmad sendiri, orang tua juga mendukung ya kalian ikut karate. Apalagi kalau cewek dibatasin nggak sih? Biasanya kan sempat dilarang juga nggak Vina sama papa mama? Kalau ikut? dilarang enggak, tapi cuma ya ibu agak khawatir kalau ibu Khawatir ya pasti ya. Kalau cedera pernah nggak nih kalian bertiga? Pernah. Cedera apa aja? Ahmad apa? Jempolnya kadang Heeh. Tapi udah Kelek bener ya, kok. sekarang. Kelek Biasanya gitu. diapain tuh diurut? Diurut. Itu pas latihan atau pertandingan? Pas cederanya? pertandingan. Pas pertandingan. Waduh, bahaya banget ya. Vina pernah juga nggak? tangan di pergelangan. Tangan. Tapi aman, udah Aman, lurus udah. sekarang. Aziza, Udah aman. nih kayaknya paling banyak nih cederanya nih Aziza nih, kakak guru Seringnya sih di kaki Kak. di kaki. Kenapa tuh? Kesleo? Iya, seringnya keselio. Soalnya kan kalau silat itu kan ada jatuhan. Nah itu karena kita pelatih kan harus jadi Betul, harus jadi samsak Ya. untuk murid-murid kita. Oke, luar biasa sekali ya kisah dari Aziza, Vina, dan juga Ahmad ini. Semoga kalian terus berprestasi ya, terus bersemangat, terutama Kak Aziza tetap membantu adik-adiknya untuk supaya semangat berlatih dan bisa menjadi juara-juara terbaik. Dan tentunya semoga kisah kalian ini bisa menginspirasi Sobat Inspirasi di rumah. Nah, untuk Sobat Inspirasi di rumah, habis ini Kak Riris akan ngobrol bersama guru pembimbing kalian ya. Iya. Bersama Pak siapa? sama Pak Jamil. Sama Pak Jamil. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Jamil nih, gimana sih rasanya memiliki murid-murid yang berprestasi seperti mereka ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Baik, di sebelah Riris nih sudah ada guru MA Salafiyah, ada Pak Jamil ya Pak Iya. ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, semoga sehat selalu supaya bisa membimbing anak-anak Amin. menuju prestasi yang banyak sekali. Karena ini Riris dengar nih dari MA Salafiyah banyak sekali siswa yang berprestasi ya Pak ya. Iya. Pak Jamil sendiri apa nih tanggapannya punya banyak murid yang berprestasi seperti ini? Ya, otomatis kita bersyukur, bangga, alhamdulillah bisa memberikan sumbangsi untuk pengembangan mental spiritual anak didik tersebut. Oke, nah memiliki murid-murid yang berprestasi nih Pak, tentunya ada banyak sekali cara ataupun metode pembelajaran yang diberikan. Nah, bagaimana sih Pak untuk menanamkan motivasi kepada anak-anak ini supaya mereka semangat untuk mengejar apapun itu minat bakat mereka, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik seperti yang tadi pencaksilat itu. Iya. Jadi banyak beberapa program hal yang disampaikan kepada anak bagaimana mempersiapkan sebuah prestasi itu didapatkan. Kita tidak instan tapi harus step by step Betul. memberikan stimulan macam-macam pengembangan, baik itu olahraga, baik itu jasmani rohani, itu perlu dan sangat penting.
Jadi tidak bisa kita memberikan sesuatu yang kepadanya yang sifatnya instan. Betul Pak. Jadi harus mengajarkan bagaimana caranya berproses begitu Iya, ya Pak ya, bagus. dari nol ya. Berproses. Berproses ya. Nah kemudian Pak, ini untuk siswa-siswa nih biasanya apalagi umur-umur remaja seperti mereka ini biasanya seringkali mungkin mereka down semangatnya atau mungkin mereka turun seperti itu Pak motivasinya. Itu bagaimana sih Pak cara memberikan stimulus kepada mereka supaya semangat kembali seperti itu? Untuk memberikan semangat yang terpenting adalah ingat pesan orang tua. Itu paling penting dan itu pasti mengena ke anak semuanya. Siapapun kalau sudah diberikan, kapan yang harus kita banggakan untuk orang tua kalau sejak dari dini kita tidak memberikan. Itu Betul, saja. jadi mengingatkan kembali kepada anak-anak apa sih tujuan mereka sekolah, salah satunya adalah untuk membanggakan kedua orang tua ya Pak ya. Nah kemudian Pak Jamil, ini harapannya untuk siswa-siswi MA Salafiyah khususnya ataupun untuk siswa-siswi semuanya di Kota Pekalongan ini sendiri apa sih Pak? Harapannya bisa mengembangkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pendidikan di Pekalongan dan juga khususnya di MA Salafiyah itu bisa memberikan semakin ikon untuk Pekalongan bahwa kita Betul. bisa mengembangkan pendidikan yang lebih luas. Sehingga jangkauannya nanti bisa melanjutkan pendidikan yang sampai di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sangat penting sekali. Nah, untuk Pak Jamil sendiri ada nggak sih harapan untuk pemerintah mungkin untuk mendukung nih anak-anak yang berprestasi atau mungkin memfasilitasi supaya mereka lebih bersemangat lagi nih untuk mengejar minat bakat ataupun prestasi yang ingin mereka capai? Harapannya untuk pemerintah bisa memberikan beberapa bantuan yang sifatnya materi maupun non materi sehingga geliat untuk mengembangkan pendidikan di Kota Pekalongan itu benar-benar tercapai, tidak hanya slogan semata. Itu Betul. saja. Jadi harus benar-benar bisa membackup ataupun memfasilitasi anak-anak Bagus, ini ya Pak ya. Nah kemudian ada nggak sih Pak kendala-kendala dalam mungkin pembelajaran atau mungkin ekstrakurikuler di MA Salafiyah itu sendiri kepada anak-anak? Kalau kendala itu pasti ada karena itu sebuah perjuangan. Betul. Tapi ketika kita semuanya selalu mengingat bahwa perjuangan itu harus ada aral, maka aral itulah yang kita menjadikan tonggak untuk melepaskannya. Betul. Nah biasanya kendalanya tuh apa aja Pak? Kendalanya diantaranya mungkin anak mungkin lelah, ya sering banget itu lelah. Kalau enggak mungkin tidak terinspirasi dengan kata-kata yang dulu pernah diucapkan atau ditulis di memori atau di buku masing-masing. Karena lelah tadi mungkin Iya, Pak. seperti itu. Terus kemudian gimana Bapak mengatasi pribadi nih dari Pak Jamil sendiri? Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti itu tadi? Kendala? Ya kita pendekatan secara keluargaan, kita memberikan etos sebuah narasi. Ini loh kamu harus berkembang. Itu. Karena ini Riris lihat dari Pak Jamil ini sepertinya punya banyak sekali kata-kata inspiratif untuk anak-anak ya, Iya. yang mungkin bisa memotivasi seperti itu. Jadi mungkin dari metode yang diberikan guru kepada anak untuk memotivasi juga berbeda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda. Jadi tergantung juga seperti apa nih karakter siswanya seperti itu ya Pak. Oke, terakhir nih pesan untuk sobat inspirasi di rumah Pak Jamil, apa nih supaya mereka bersemangat juga supaya berprestasi seperti teman-teman dari MA Salafiyah? Lelahmu akan terbayar dengan sesuatu yang kamu perjuangkan saat ini. Itu saja. Siap. Lelahmu akan terbayar, ingat itu. Terbayar lunas ya Pak ya, dengan prestasi dan juga apa ya, impian yang tercapai seperti itu. Nah sobat inspirasi, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini membahas tentang juara pencaksilat dari MA Salafiyah Pak. Bahkan tadi ada alumni yang masih terus sampai saat ini juga memberikan sumbangsi untuk MA Salafiyah. Semoga Pak Jamil juga tetap semangat, sehat-sehat, dan juga melahirkan banyak siswa-siswi yang berprestasi. Akhir kata Riris pamit dulu, Pak Jamil juga pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.